Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman-teman. Di sini kita bersama teman-teman dari RA Al Mubarok yang mana masih dalam satu naungan dengan Yayasan Islam Al Mubarok Tuban. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan salah satu siswa dari RA Al Mubarok yang kebetulan kemarin mendapatkan prestasi. Masya Allah. Nah, di sini saya sudah bertemu bersama dengan wali kelas. Ini dengan ibu siapa? Saya dengan Ibu Indratul. Bu Indratul ya. Biasa dipanggil Bu Iin. Oke, di sini kita sudah bersama dengan Bu Iin ya teman-teman sebagai wali kelas. Kemudian ini dengan Mas siapa? Mas Hafiz. Mas Hafiz kelas apa Mas? TKB. Mas Hafiz umurnya berapa Mas? Umurnya 6 tahun. Nah, di sini kita sudah ada salah satu siswa dari RA Al Mubarok. Kemudian di sini juga ada wali muridnya atau orang tua dari Mas Hafiz. Ini dengan ibu siapa? Ibu Wiwin. Ibu Wiwin ya. Iya. Nah, ibu ini Mas Hafiz anak pertama atau Anak pertama. pertama? Masih satu-satu. Oh, masih satu-satunya masih tunggal. Iya. Kemudian ini Mas Hafiz punya adik gak Mas Hafiz? Belum. Masih pengen dimanja. Iya. Pengen sendiri ternyata ini Mas Hafiz. Nah, ini teman-teman kita akan berbincang mengenai prestasi yang kemarin diraih oleh Mas Hafiz. Kira-kira prestasi apa? Kita langsung tanya ya kepada siswanya sendiri. Mas Hafiz, kemarin ikut lomba apa Mas Hafiz? Lomba tafet tapi berhitung. Tafid dan berhitung. Wah, bisa sekali ya. Ini Mas Hafiz kemarin yang menang lomba apa Mas? Lomba berhitung Lomba berhitung. Di mana itu Mas? di MI Hidayatun Najah. Oh, MI Hidayatun Najah ya. Iya, nah ini kemarin Mas Hafiz. Jadi teman-teman ya, kemarin Mas Hafiz itu mengikuti lomba berhitung dan alhamdulillah mendapatkan juara. Ya, kemudian saya mau tanya nih kepada Bu Iin. Bu Iin ketika di kelas ini Mas Hafiz memang aktif berhitung atau gimana nih? Iya, Mas Hafiz itu anaknya aktif ya, aktif di segala hal. Sebenarnya di segala hal bisa berhitung, membaca, terus suka berimajinasi. Ya, kalau berhitung itu memang anak-anak itu suka sekali ya dengan angka. Apalagi kalau pertanyaan dari bu guru terus adu cepat ya, kalau Ya. berhitung kan adu cepat. Ini berapa ditambah berapa? Oh, saya bu. Yang paling unggul memang Mas Hafiz. Oh, berarti memang dari permainan dibuat permainan Iya, gitu ya? Bu, iya. Karena memang kan kalau enggak sama main, kalau enggak dibarengi dengan bermain, anak-anak itu kan pasti jenuh ya. Iya. Jadi Nah, belajar sambil bermain. sambil bermain gitu. Nah, gitu teman-teman, ternyata memang proses pembelajaran yang dilakukan di RA Al Mubarok ini mereka berusaha untuk melakukan pembelajaran melalui permainan. Sebab di anak-anak usia RA khususnya seperti Mas Hafiz ini bisa kemampuannya bisa terasah ketika melalui permainan kayak gitu. Jadi nggak bisa kalau dengan sistem yang fokus ke papan tulis seperti itu ya Bu ya. Betul. Iya. Nah, kemudian yang saya mau tanyakan kepada wali muridnya ini, Ibu gimana untuk memotivasi putranya ini Bu hingga mau mengikuti kompetisi? Kadang kan anak yang mampu malah nggak mau itu Bu. Gimana? ya mungkin ditanya dulu kalau mau ya ikutkan Gitu.
Berarti kemarin sebelum Soalnya kan dia suka kayak menghitung-hitung kayak apa. Jadi kayak kalau ada kayak lomba kayak apa itu dia paling senang ikut apa soalnya gitu. Soal angka-angka gitu. gitu, karena bertemu dengan angka-angka gitu Mm-mm. ya. Ya, seperti itu ya teman-teman. Padahal di luar sana mungkin di sekitar kita, mungkin kita sendiri ya kalau bertemu dengan angka kita langsung pusing kayak gitu ya. Ternyata ini berprestasi Beda. di bidang yang berkaitan dengan angka gitu ya Bu ya. Ya mudah-mudahan sampai besar Ya, amin. bakatnya. Ya, memang benar bahwasanya bakat anak itu kalau tidak dibimbing dengan orang tua serta dari guru, anak juga tidak tahu di mana kemampuannya. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi atau kerjasama antara guru dan juga wali murid. Nah, kemudian saya mau tanya kembali kepada ini guru kelasnya, bagaimana kolaborasi atau kerjasama yang dilakukan terkait proses pembelajaran dalam kelasnya mungkin Bu. Proses pembelajarannya. Kalau kita sebelum kita melakukan pembelajaran, mungkin kita juga harus berkoordinasi lagi bersama wali murid ya. Hari ini kita bermain mengenai angka atau tema kita hari ini seperti ini. Terus kita akan menyampaikan bagaimana cara guru menyampaikan pembelajaran itu kepada anak, disampaikan kepada wali muridnya juga. Jadi kita bisa bersinergi, kita bisa tidak miskomunikasi lah istilahnya seperti itu. Jadi anak itu mendapatkan pembelajaran dari sekolah modelnya seperti ini, ibunya juga dari rumah mengikuti model pembelajaran dari sekolah. Jadi anak itu tidak bingung. Oh saya dari tadi diajari di sekolah seperti ini, kok ibu gini. Nanti kan enggak sinkron gitu ya. Jadinya kita harus tetap berkomunikasi paling enggak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, nanti bisa saling berkomunikasi ya, bisa lewat WA atau bertemu langsung bertatap muka di depan kelas gitu. Nah, itu teman-teman pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan dan juga wali murid, khususnya bagi anak-anak didik yang masih usianya masih kecil seperti Mas Hamid ini. Sebab jika tidak ada hubungan yang baik antara guru dan juga wali murid, atau mungkin wali muridnya tidak mau tahu dengan pendidikan anaknya, dikhawatirkan nanti si anak ini kalau di rumah tidak terkontrol seperti itu ya Bu ya. Nah, kemudian ini karena Mas Hamidnya masih anak tunggal nih ya, masih belum menjadi nih ya Bu ya. Nah, ini saya mau tanya nih Bu, bagaimana Ibu memotivasi Mas Hafid biar semangat gitu Bu ketika proses pembelajaran? Mungkin biasanya anak yang kecil mau sekolah kan males gitu. Ini Mas Hafid gimana nih mau sekolah? Oh, sama saja kayak Bu di rumah juga kayak belajar ya sambil bermain. Jadi dia paling senangnya ya sama bermain, misalnya apa angka terus saya buatkan dari kertas, dari apa kan dia suka sambil belajar sambil bermain. Mungkin dia kalau di sekolah ya juga sukanya Oh gitu. Makanya semenarik mungkin. Iya, semenarik mungkin kadang di kertas-kertas bekas, karton-karton bekas itu gitu dibuat semenarik mungkin biar dia apa semangat Tertarik. belajarnya, tertarik ya. Nah, memang ibunya juga kreatif, gurunya kreatif nih ya teman-teman. Jadi menghasilkan seperti Mas Hafid ini bisa mendapatkan juara ketika mengikuti kompetisi. Mas Hafid, saya mau tanya, kemarin waktu lomba senang nggak? Senang. Punya banyak teman di sana? Iya. Punya ya? Siapa salah satunya temannya yang dikenal di sana? Masih ingat nggak? Zaina. Siapa? Zaina. Zaina. Teman sekelas sama di eranya. Oh gitu. Iya. Kemarin
menggunakan Google, memanfaatkan adanya Iya. teknologi, sedangkan Mas Hafiz langsung kepikirannya sudah jauh ya teman-teman di usianya yang masih kecil seperti ini. Masya Allah. Mas Hafiz termasuk masih dari mana Mas kok pengen jadi pegawai di perusahaan Google itu? Kenapa? Kenapa? Kok suka Kenapa? kerja di kantor Google? Kalau besar. Yang keras apa Mas? Kepengen uang banyak. Pengen banyak Pengen uang menghasilkan banyak. uang banyak. Wah. Mungkin kalau di Google kan kayak bisa buat aplikasi atau Iya. apa. Kadang kan dia apa main game main apa itu. Bu ini caranya gimana atau ini caranya kok bisa gini. Itu kerja di Google nanti bisa tahu caranya mungkin itu mungkin. Nek kerja di sini bisa buat ini. Nah, mungkin nanti ini bisa karena ada arahan ya teman-teman dari ibu guru dan juga dari orang tua. Memang tanpa kita kita nggak bisa menafikan bahwasanya peran penting orang tua itu sangat berpengaruh dalam keberhasilan seorang anak. Tentunya juga ada dukungan dari guru. Kalau gurunya tidak sesuai atau guru maupun orang tua mematahkan sayap-sayap anak, ini justru mencelakakan anak. Nah, hal itu yang perlu kita perhatikan, bagaimana anak dan mereka tidak bisa kita samaratakan ya Bu ya. Iya, betul. Khususnya ini kepada Bu Iin ini Iya. biasanya yang ada di kelas dengan banyaknya Iya, anak. iya. Nih, bagaimana Ibu mengetahui kemampuan anak? Dari sekian banyaknya anak-anak itu memang berbeda, ya, berbeda, punya bakat sendiri-sendiri. Kadang anak itu lemah di bidang berhitung, tapi ya betul, fisiknya, fisik fisiknya motoriknya kuat, itu, mungkin bisa mewarnai dengan bagus, tapi lemah di berhitung ataupun di bahasanya, mungkin seperti itu. Terus anak juga kelihatan suka nari, itu kan juga iya, bakatnya, iya. terus suka teriak-teriak itu pun juga bakat loh. Saya diam aja ya Bu ya. Iya, itu banyak sekali kok anak, dari sekian anak di kelas itu mungkin ada beberapa anak juga yang pendiam. Di diamnya anak itu pun juga Pertanyaan ya Bu, atau Iya. gimana? enggak Bakatnya. ada bakatnya sendiri loh. Nggih. Tersembunyi gitu Bu ya. Sembunyi, nggih. Mungkin ada anak yang diem aja, terus tak tanya, kamu itu kenapa kok diem aja? Aku tuh capek Bu kalau jalan-jalan terus, aku maunya itu di sini tapi tangannya itu Oh bergerak, berarti menghasilkan sesuatu dengan diamnya gitu mungkin ya Bu ya? iya, karena saya pernah berkomunikasi dengan orang tuanya. Ini kenapa ya di dalam kelas anaknya diam tapi tangannya itu bergerak. Terus ada yang menjawab, ibunya itu di rumah, oh itu ternyata dia berimajinasi. Di rumah itu menggambar, ya, terus dia itu suka membuat dari kertas-kertas itu dilipat-lipat juga bisa menghasilkan karya. Nggih. Dia tuh benar diam tapi Dia memunculkan imajinasi kayak gitu ya. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, bahwasanya memang imajinasi anak memang harus diketahui dari guru dan juga orang tua khususnya, karena orang tua yang selalu mendampingi di rumah, sedangkan guru ini hanya batasan berapa jam ya Bu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman jangan sampai kita termasuk orang yang menuntut guru harus seperti ini karena memang guru juga nggak bisa sepenuhnya mengetahui bagaimana anak, tapi guru selalu berupaya yang terbaik buat anak didiknya. Begitu pula orang tua harus ikut mendampingi bagaimana perkembangan anak gitu. Sesibuk apapun ya Bu ya, sesibuk apapun anak tetap nomor satu ini ya. ibunya juga kerja ini ya Bu Iya. ya. Alhamdulillah. Seorang wanita itu ya Bu, berjuang bekerja juga, kemudian juga sebagai seorang ibu dan juga sebagai ibu rumah tangga. Ibu yang sangat keren ya teman-teman, mungkin bisa kita contoh sebagai seorang wanita nih ya. Kemudian mau saya tanya nih Bu, mungkin ada kesulitan atau mungkin hal yang mungkin ibu susah gitu ketika proses belajar itu, kira-kira seperti apa Bu untuk menangani ketika anak malas nggak mau kayak gitu? Mungkin sekarang malesnya kan ada HP itu ya. Iya. Kalau Mas sudah sama ya. kalau sudah main HP itu kadang disuruh ini disuruh itu nggak mau. Cuma nanti ya udah nunggu 30 menit lagi ya, sudah 30 menit
dia mau. Tapi kalau dikeras semakin dia nggak mau, jadi jadi harus sabar untuk pasti nuruti permintaannya dulu apa kadang harus gitu. Kalau Mas Zafi sukanya main HP ngapain Mas? Nge-game atau main musik atau YouTube atau apa Mas? Sama YouTube. Game sama YouTube. Nonton apa itu Mas? Biasanya kalau di YouTube permainan atau apa? Permainan apa? Minecraft. Sukanya itu bikin rumah kan di Minecraft bisa bikin rumah itu ya ada hitungannya, misalnya baloknya 3 disusun sama sisi 4 gitu. Permainannya seputar angka-angka, masih sama angka. Berarti memang anaknya suka dengan berkaitan dengan angka nih ya teman-teman. Nah itu juga biasanya permainan kayak bangun rumah itu di sekolah juga ada ya Bu ya, pakai balok-balok gitu ya biasanya. Nah begitu teman-teman, mungkin dari teman-teman semua kalau ada yang anaknya mungkin bapak ibu mungkin anaknya berusia tahun tidak masuk ke TK, teman-teman bisa langsung menghubungi lembaga pendidikan yang ada di RA Al-Mubarok. Nah untuk informasi lebih lanjutnya teman-teman bisa langsung lihat saja ya yang ada di bawah ini. Teman-teman nanti bisa langsung daftarkan putra putrinya atau mungkin daftarkan adiknya atau saudaranya atau mungkin bisa menyebarkan informasinya untuk bisa mendaftarkan anak-anaknya di RA Al-Mubarok. Di sini bertemu dengan guru yang kompeten, di mana bisa mengetahui bagaimana perkembangan anak, bisa bekerja sama dengan orang tua yang saling berkaitan sehingga tidak ada miskomunikasi dan anak menjadi senang karena proses pembelajarannya dilakukan di mana? Kalau pelajaran sambil bermain. Iya, nah seperti itu teman-teman. Mungkin itu untuk perbincangan kita bersama Mas Hafid, orang tua dan juga ibu guru, ya Ibu Iin. Kalau ibunya tadi dengan ibu siapa ya? Ibu Wiwin ya. Nah, dengan Bu Wiwin yang bisa memberikan kita motivasi, semangat agar kita kelak menjadi orang tua atau mungkin setelah kita menjadi orang tua kita bisa memperhatikan anak tanpa kita mengapa ya? Kayak anak itu di nomor 2 kan, bukan seperti itu ya. Tapi anak adalah yang nomor 1 kayak gitu. Nah, itu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali di sini di Toko bersama teman-teman dari RA Al-Mubarok. Pada kesempatan kali ini kita ada beberapa tamu nih ya. Saya sudah bersama 3 wanita cantik-cantik ini, masya Allah. Nah, di sini saya dengan salah satu guru RA Al-Mubarok dengan Bu siapa? Saya Ibu Hana. Oh, kita bersama dengan Bu Hana. Kemudian ini adiknya, adik siapa? Zaina. Adik Zaina ya? Iya, kelas berapa Mbak? TK. Oh, TKB. Kemudian di sini juga sudah ada wali murid dari Mbak Zaina. Di sini dengan ibu siapa? Sri Rahayu. Bu Sri Rahayu ya? Iya. Nah, masih sama teman-teman, ini kita masih berbincang terkait dengan prestasi yang diraih oleh siswa-siswi dari Al-Mubarok, yang mana di sini masih berkaitan dengan berhitung. Nah, saya mau tanya langsung ya, biar informasinya lebih lengkap, kita tanya dan kita berbincang kepada wali murid, kemudian juga siswanya dan juga dari wali kelasnya. Saya mau tanya dulu nih pada Mbak. Siapa tadi Mbak Zaina ya? Nah, Mbak Zaina saya mau tanya dong, boleh? Boleh. Mbak Zaina kemarin pernah ikut lomba apa saja Mbak? Yang dapat juara? Berhitung ya. Sering ya Mbak ya? Kemarin juga pernah ikut lomba sains juga. Oh pernah ikut lomba sains juga ya Bu ya?
Bu Hana, ini ketika Mbak Zaina di dalam kelas, ini Mbak Zaina termasuk anak yang aktif atau seperti apa ini? Anaknya itu cenderung pendiam. Pendiam, tapi memang bakat-bakatnya itu kelihatan dari kelas A, sudah dari kelas A, anaknya cerdas, cuman nggak kebanyakan gerak gitu, cuman luar biasanya memang otaknya cerdas sekali gitu. Berarti main otak ya Iya. teman-teman ini Mbak Zaina ini. Berarti ini Bu Hana mendampingi dari kelas A ya Bu ya? Kelas A, alhamdulillah selama 3 tahun ya Bu ya. 3 tahun. 3 tahun itu yang pegang Bu Hana terus. Jadi tahu dari kelas A bagaimana, kelas B bagaimana, kelas B lagi itu seperti apa, alhamdulillah tahu perkembangannya. Nah, memang prosesnya berarti kalau di RA Mubarok kita mengikuti siswanya gitu ya Bu ya? Atau bagaimana Bu? Mungkin dari Kebetulan aja kemarin itu karena Bu Hana itu di rolling dari kelas A, di rolling kelas B, kebetulan mengikuti anak ini 3 tahun bersamaan ini gitu. Oke. Sehingga Bu Hana ini bisa mengetahui bagaimana Dari awal. kemampuan Mbak Zaina ini ya Bu ya. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana perjuangan seorang guru mengikuti perjalanan siswanya sehingga bisa mengetahui prestasi-prestasi yang didapatkan oleh siswanya kayak gitu. Kemudian saya mau tanya kepada Ibu nih, Bu Sri ya. Nah, saya mau tanya nih Bu, bagaimana Ibu memotivasi Mbak Zaina sehingga Mbak Zaina ini ikut mau mengikuti kompetisi gitu. Sedangkan kan biasanya anak-anak kadang nggak mau, takut kalah gitu. Nah, bagaimana Ibu memotivasi Ibu? Ini kalau kalah, Iya, biasanya kan ada menang kalah ya dalam kompetisi. ya kalau kalah itu ya malah banyak keluar biaya. Gimana Bu itu? Kalau kalah kan kasihan, dia nggak Iya. dapat piala. Justru kemauannya apa itu Harus dikasih dapat gitu ya. ya. Berarti sebagai motivasi kita juga harus memberikan hadiah ketika Iya. kalah biar masih mau kompetisi lagi gitu ya Bu ya. Nah, memang dukungan dari Banyak orang tua ya. ya. Contohnya kemarin dapat apa Mbak waktu kalah Mbak? Mbak Zaina kemarin waktu pernah nggak kalah? Kalah minta apa kamu? Pernah. Minta apa kamu Mbak? Es krim? Minta Mainan. mainan. Minta apa Mbak Zaina? Kalau boleh tahu? Mainan apa yang diminta? Lato. Iya, memang Mas sedang booming ya ini permainan lato-lato. Ketika kalah, biar semangat kembali, orang tua mengeluarkan biaya agar menambah motivasi putra putrinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kemudian kalau dari Bu Hana sendiri bagaimana nih Bu ketika mungkin anak dalam kelas ini males, misalnya kalau dari Mbak Zaina tadi kan anaknya pendiam gitu ya Bu. Mungkin ketika olahraga kayak gitu gimana Bu? Diamnya itu gini ya, diamnya itu dia tuh tidak diem duduk manis itu enggak. Oh enggak gitu ya. tetap mengikuti peraturan yang ada di kelas juga. Terus kalau ada kegiatan fisik motorik di luar, dia tetap mengikuti gitu. Tapi istilahnya tidak seaktif temannya, Yang polanya lain banyak ya. gitu. Tapi ini cenderung terarah gitu. Jadi gerakannya itu cenderung terarah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ibu guru yang di depan seperti itu. Jadi tetap terarah gitu aja. Gitu. Jadi memang anaknya ini termasuk anak yang disiplin ya Bu ya. Bisa Gitu, dikatakan ya, ya, seperti itu seperti ya. itu, Mengikuti peraturan, Iya, terus mengikuti alurnya seperti perjalanannya, apa. alurnya seperti apa mereka ikuti seperti itu. Nah, kemudian saya mau tanya ke Mbak Zaina. Mbak Zaina kemarin waktu lomba senang nggak ketika menang? Senang ya. Punya banyak teman dari lomba. Punya. Salah satunya siapa Mbak? Ada yang masih ingat nggak temennya? Enggak. Pokoknya senang ya ikut lomba ya. Iya. Kalau lomba berhitung itu seperti apa sih Mbak biasanya?
menang Mbak Zainal? Kalau menang ya senang, alhamdulillah Iya. dapat. Iya, terus kalau misalnya kalah gimana? Kalau tadi kan memberikan hadiah gitu, tapi kan hadiah itu biasanya kita nggak bisa langsung Ya, kalah kalah langsung menang gitu. enggak itu saja. Wong namanya lomba ya. Harus diberi semangat anaknya kalau kalah. Gitu. Kemarin pernah kebetulan saya itu apa yang namanya mengikuti sekali di tempatnya kemarin di mana Bunda? Di warung apung. Jadi alhamdulillah anaknya juara 1. Terus Mas Hafiznya tadi itu juara berapa kemarin? Juara 3. Jadi dua-duanya mendapatkan hadiah, dua-duanya juga mendapatkan trofi. Di situ saya bangga sekali jadi gurunya, luar biasa sekali. Terus dulu dong. Saya enggak sama Bu Hana. Saya Masya Allah, memang dekat ya hubungan antara Iya, guru kalau dan di juga kelas muridnya itu, ya. nyuwun sewu, kalau di kelas itu dia memang pendiam, apa istilahnya pendiam sekali. Cuma kalau lagi apa ya namanya oyo-oyoan sama temannya, bahasanya apa sih namanya? Rebutan gitu ya, Bu? Rebutan sama temannya, aku sama mau Bu Hana di depan. Satunya lagi oyo-oyo. Gitu. Mungkin penyayang ya, Bu ya. Nangis dianya, ya Allah. Gitu. Masya Allah. Di kelas itu suka gitu rebutan sama temennya. Nah, ini sebenarnya Mbak Zaina ini punya saudara atau anak tunggal? Punya kakak. Oh, punya kakak. Ya, kakak laki-laki. Punya kakak laki-laki ternyata memang. Ini ketika Mbak Zaina belajar ini dengan ibu atau mungkin dengan kakaknya atau gimana Bu ketika di rumah? Sama ibu dan ayah. Oh, sama ibu dan ayah. Proses belajarnya ketika di rumah bagaimana ini Bu? Kalau Mbak Zaina, Dia itu senang belajar. anaknya sendiri suka belajar ya? Belajar Ya, ya. kemudian kalau ibu mendampingi atau mungkin ibu mengarahkan kayak gitu gimana Bu? Ya dikasih soal sedikit gitu. Berarti lewat Tiap pembelajaran hari soal. anaknya selalu belajar. Nah, Suka matematika, suka berhitung. condongnya lebih ke matematika gitu ya. Iya. Ya, nah, seperti itu teman-teman. Memang benar ya, orang tua selalu mendampingi putra putrinya untuk kebaikan putra putrinya, dan juga tentunya dari dukungan ibu guru juga mensupport bagaimana agar siswa-siswi ini berkembang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Gitu ya Bu Ana ya? Siap. Iya. Nah, kemudian saya mau tanya nih, gimana Bu Hana bisa mengetahui siswa ini ternyata memiliki kemampuan di sini, siswa ini memiliki kemampuan di sini, itu seperti apa nih? Sampai Mbak Zaina ini bisa mendapatkan juara, juga kan Bu Hana otomatis tahu ya bagaimana ini Mbak Zaina itu gimana Bu caranya? Kemarin kebetulan itu ada sebuah event, terus ibunya bilang mau ikut lomba gitu. Sedangkan anaknya mau dan mampu, oke monggo kita dukung dari sekolahan, kita arahkan. Ibunya juga sangat mendukung, terus di rumah juga alhamdulillah anaknya nggak pernah rewel, ya monggo, alhamdulillah anaknya sangat berprestasi. Masya Allah. Karena memang tanpa kita sadari sebenarnya keberhasilan itu didapatkan dari prosesnya yang panjang ya Bu ya. Bagaimana kesabaran orang tua dan juga guru ketika dalam proses mendidik, proses belajarnya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pesan atau motivasi yang akan disampaikan dari Bu Hana dan juga dari Ibu. Mungkin dari Bu Hana dulu mungkin ada pesan yang akan disampaikan. Pada intinya semua anak itu mempunyai kecerdasan yang berbeda-beda, tapi kalau kita bisa mendukungnya, perlahan semua anak itu akan berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang senang matematika, ada yang senang menggambar, ada yang senang seperti fisik motorik atau olahraga dan lain sebagainya. Cuman semuanya memang perlu kita dukung dan kita kembangkan bersama-sama, baik itu dari orang tua maupun dari sisi sekolah atau gurunya gitu. Terima kasih. Nah, seperti itu teman-teman, pesan dari Bu Hana bahwasanya
ada di rumah bisa memberikan motivasi ya. Semoga talkshow kali ini bisa memberikan motivasi di mana adanya kerjasama antara guru dan juga wali murid untuk perkembangan dari seorang anak. Contohnya di sini ada Mbak Zaina ya. Ya, Mbak Zaina ya. Ya, Mbak Zaina senang ya punya banyak teman. Senang. Mbak Zaina di sini berbincang dengan saya senang nggak? Senang ya, bisa bertemu dengan teman-teman ini ya. Iya. Saya ucapkan terima kasih ya Mbak Zaina. Iya. Oke teman-teman, ini perbincangan kita bersama dengan Bu Hana, dengan Mbak Zaina dan juga dengan Ibu Sri. Dan mungkin dari Bapak Ibu yang sedang nonton tayangan kami ini berminat untuk mendaftarkan putra putrinya di RA Al Mubarok, bisa langsung saja klik yang ada di bawah ini. Di mana Kak? Di bawah sini. Ya. Nah, bisa langsung dicek di bawah situ ya. Nanti teman-teman bisa cari informasi lebih dalam bagaimana RA Al Mubarok, mereka bekerja sama dengan orang tua untuk memajukan anak, bahkan pembelajaran dilakukan secara menyenangkan melalui permainan.